Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini yang mungkin hadir siang hari ini. Yang kami hormati narasumber Bapak Muhammad Taufik Kurohman, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBC Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi pada siang hari ini, update info aplikasi Sikap di hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya izinkan kami sampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat untuk eh, mengisi daftar hadir. Dan sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download di link MS Sertifikatku. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Muhammad Taufikur Rohman. Beliau saat ini izin menjabat sebagai Peranata Komputer Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP. Mohon izin Pak Taufik, mudah-mudahan benar. Baik, saya. Ini. Bapak Ibu, mari kita simak materi dari Bapak Muhammad Taufikur Rohman, yaitu update info aplikasi Sikap. Pada beliau, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Teri. Selamat siang Pak Muji, Pak Muklis, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi ya, wabarakatuh. perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Taufik. Saya kebetulan saat ini sebagai staf IT ya di LKPP. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi terkait dengan update aplikasi Sikap, tentunya terhadap dampak setelah kemarin terbitnya Perpres 46 tahun 2025 begitu. Nah, izin mungkin nanti coba saya sharing, mudah-mudahan kegiatan yang online saat ini tidak mengurangi ya dari materi yang akan saya sampaikan dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Ya, regulasi untuk pengadaan nasional saat ini, Bapak Ibu, itu adalah Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian sebelumnya ada Perpres nomor 17 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, pada Perpres 17 ini Bapak Ibu LKPP selaku regulator gitu ya, regulator dan ikut mengembangkan aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah itu dibantu oleh Telkom gitu ya. Jadi dibantu oleh Telkom dalam pengembangannya. Kemudian selanjutnya akan ada atau sedang disusun Perlem LKPP sebagai turunan Perpres nomor 46 tahun 2025. Kalau kita ikutin kemarin ada sekitar 16 sampai 17 perlem Bapak Ibu yang saat ini sedang disusun LKPP sebagai turunan dari Perpres 46 tahun 2025. 2025.
Kemudian sedang disusun juga dan finalisasi terkait dengan RUU Pengadaan Publik begitu. Next, di sini adalah gambaran arsitektur SPSE Bapak Ibu. Jadi SPSE saat ini sudah ditetapkan gitu ya sebagai aplikasi umum SPBE. Artinya apa? Artinya eh, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan untuk membuat aplikasi dengan fungsi yang sama dan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengadaan menggunakan dan sumber dananya dari APBD APBD harus menggunakan aplikasi SPSE. Adapun secara arsitektur aplikasi SPSE ini di tahapan perencanaannya saat ini sudah terintegrasi dengan Sakti Kemenkyu dan SIPD Kemendagri. Cuman memang secara serah terimanya atau dari SPSE-nya itu memang belum terintegrasi dengan aplikasi pembayaran, kecuali dengan e-katalog. Nah, arsitektur SPSE ini menjelaskan dari proses perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Untuk perencanaan, dibuat menggunakan sirup. Untuk persiapan, menggunakan SPSE untuk pembuatan paketnya. Kemudian di pemilihan penyedia ada dua kategori, yaitu adalah non-e-purchasing, tadi dari tender, seleksi, dan non-tender. Kemudian ada juga e-purchasing. Untuk tender seleksi non-tender atau non-e-purchasing itu menggunakan aplikasi SPSE, sedangkan untuk e-purchasing saat ini ada tiga aplikasi, ada toko daring, ada e-katalog versi 5 dan e-katalog versi 6. Nah, adapun pemilihan penyedianya untuk selain katalog versi 6 itu menggunakan sikap gitu ya untuk profiling penyedianya. Sedangkan untuk katalog versi 6 itu menggunakan akun PPN. Termasuk di bagian serah terima itu nanti akan ada peran aplikasi sikap Bapak Ibu dalam penilaian kinerja penyedia. Kemudian ini juga terintegrasi juga ke sistem pendukung SPSE, di antaranya terkait dengan pengelolaan SDM, pengelolaan masyarakat, pengelolaan advokasi, daftar hitam, portal pengadaan nasional atau INAPROK, dan monitoring evaluasi, termasuk AMEL di situ di dalamnya. Nah, secara arsitektur SPSE ini juga diintegrasikan dengan aplikasi dari kementerian lembaga lain. Di sini ada KBKI dan KBLI, yaitu dengan BPS. Ini sudah terintegrasi. Kemudian untuk kepegawaian BKN, ini memang masih dalam proses. Kemudian kependudukan Kemendagri juga dalam proses, Bapak Ibu. Kemudian untuk kunci enkripsi BSSN, di sini juga sudah terintegrasi. Kalau Bapak Ibu mengenal Apendo, Samkodok, itu hasil integrasi antara SPSE dengan BSSN. Kemudian ada OSS BKPM, mungkin saya kasih tanda ya, biar biar kelihatan. Nah, ini ya, kelihatan ya laser point saya. Eh, Integrasi juga dengan SBKPM kaitannya dengan data NIB, kemudian KSWP dan NPWP kaitannya dengan data dari Kemenkyu. Kemudian untuk data akta kita ngambilnya tidak langsung dari Kumham, tapi aplikasi Sikap integrasinya lewat OSS BKPM. Untuk yang dari Kumham, ini yang ditarik adalah data pemilik manfaat. Kemudian terintegrasi juga dengan simpan dari Kementerian PUPR. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan ya dari masing-masing integrasi. Dan integrasinya ini menggunakan aplikasi Sikap sesuai dengan materi kita pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin baru mengenal gitu ya. Jadi definisi sikap sendiri, sistem informasi kinerja penyedia adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai data kualifikasi pelaku usaha dan riwayat kinerja penyedia barang jasa. Jadi sikap ini fungsinya sebagai vendor management system profiling penyedia. Jadi profiling penyedia dari data master, kemudian data transaksi dan data penilaiannya ini terdapat dalam data sikap gitu ya. Saat ini update per tanggal 20 Mei, Bapak Ibu. Jadi data pelaku usaha Sikap bisa dicek di sikap.lkp.go.id.
terdapat jumlah pelaku usahanya yaitu adalah 533.526. Jadi sudah 500 akun penyedia di Sikap. Kemudian jumlah pelaku usaha Sikap UMK yaitu kecil, di sini ada 420.612. Kemudian jumlah pelaku usaha terkualifikasi itu 55.782. Yang dimaksud terkualifikasi adalah ketika pelaku usahanya mempunyai data yang sudah terverifikasi yang match antara izin usaha dan pengalaman. Jadi izin usaha dan pengalamannya kalau sudah terverifikasi ini masuk ke dalam jumlah pelaku usaha terkualifikasi. Jadi baru segini ya, 55.782. Selanjutnya berikut alur pembuatan akun Sikap. Ini saya coba sedikit flashback ya. Mungkin ada yang baru mengenal aplikasi Sikap gitu ya. Jadi untuk pembuatan akun Sikap, pelaku usaha tentunya harus mengakses gitu ya halaman Sikap di sikap.lkp.go.id, kemudian mengisi form pendaftaran, kemudian nanti setelah dilengkapi form pendaftarannya akan diverifikasi oleh verifikator LPSE yang dipilih sesuai pilihan oleh pelaku usaha. Nah, kemudian setelah diverifikasi oleh verifikator LPSE pilihan, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan login. Adapun dengan verifikasi ini, pelaku usaha sudah bisa melakukan login ke aplikasi Sikap, digunakan untuk mengisi profil penyedia, kemudian sudah bisa login ke e-katalog versi 5 untuk mengikuti e-forecasting, kemudian sudah bisa login ke SPC untuk mengikuti e-tendering dan non-tender. Jadi cukup satu akun untuk tiga aplikasi ini ya Bapak Ibu ya. Kecuali termasuk juga bisa langsung login juga ke LPC Support untuk pertanyaan helpdesk dan lain-lain. Nah, adapun untuk yang di aplikasi New Platform di ekosistem Inaprop, eh, Bapak Ibu harus mendaftar lagi, yaitu di akun PPN. Nah, nanti keuntungannya kalau sudah daftar di akun PPN, itu nanti bisa login ke katalog versi 6. Nah, kedepannya sih arah pengembangannya akan dilakukan integrasi akun Bapak Ibu antara aplikasi yang legacy yang saat ini dengan aplikasi new platform yang ada di entitas Inaproc tadi ya, akun PPN tadi. Nah, mungkin bagaimana gitu ya, saya coba menjelaskan bagaimana sih cara mendaftar ke aplikasi Sikap. Nah, untuk akun VPN mungkin nanti kita coba jelaskan di kesempatan lain ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ini saat ini kita fokus di update aplikasi Sikap terlebih dahulu. Bapak Ibu, untuk yang belum pernah melihat ya halaman Sikap sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi untuk mengaksesnya ke sikap.lkp.go.id, kemudian pilih menu pendaftaran. Nah, di aplikasi Sikap Bapak Ibu di sini ada pilihan jenis bentuk usaha. Ini adalah bentuk usaha yang bisa masuk ke aplikasi Sikap Bapak Ibu. Jadi bentuk usahanya sebenarnya sudah bermacam-macam ya. Jadi ada CV, PT, koperasi, FA, Perum, Perumda, PT Perorangan juga sudah bisa. Ada BLU, bentuk usaha tetap, BUMDes, BUMDesa bersama, kantor perwakilan, bahkan badan usaha luar negeri juga sudah bisa untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sikap. Ini ada perbedaan jika pelaku usahanya perseorangan sama non perseorangan. Non perseorangan itu yang dimaksud seperti badan usaha Bapak Ibu. Jadi kalau perseorangan langsung menginputkan NPWP, kalau non perseorangan ada pertanyaan dulu apakah pelaku usahanya itu di kantor pusat atau cabang. Selanjutnya pelaku usaha diminta isi NPWP, kemudian cek validasi NPWP. Ini responnya kalau misalkan valid ya NPWP-nya. Kalau ini kalau responnya tidak valid. Nah, ini perbedaannya kalau isiannya perorangan cukup satu alamat yang diinput. Namun kalau misalkan dia non perseorangan dan statusnya cabang, itu pelaku usaha harus menginputkan kantor pusatnya. Perbedaannya cuma seperti itu. Nah, setelah selesai jangan lupa pilih LPSC-nya. Pilih LPSC yang diinginkan sebagai lokasi verifikasi. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ingin daftar ke pelaku usaha Sikap, pilih LPS yang terdekat dengan domisili Bapak Ibu ya. Jangan pilih LPS yang lokasinya jauh gitu. Karena nanti akan agak susah ketika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan pindah LPS.
kalau gitu. Jadi pilih LPSC kemudian klik daftar. Jadi apakah bisa pilih LPSC selain LKPP? Bisa Bapak Ibu. Jadi bisa pilih LPSC di pemerintah daerah yang lokasinya satu kota dengan Bapak Ibu. Jika sudah, maka klik pendaftaran klik daftar, kemudian akan ada konfirmasi pendaftaran sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa cek ke LPSC-nya. LPSC-nya bukanya kapan gitu ya. Jadi nanti silakan datang ke LPSC-nya sesuai jam datang buka. Infokan bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar melalui Sikap. Nanti kalau sudah terdaftar melalui Sikap, nantinya dari verifikator akan melakukan verifikasi data Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari halaman verifikasi oleh verifikator LPSE. Gitu. Adapun persyaratannya sebenarnya untuk yang pelaku usaha perorangan itu hanya cukup membawa KTP dan NPWP saja Bapak Ibu. Sedangkan NPWP itu pun juga nanti akan divalidasi datanya ke DJP. Nah, sedangkan untuk badan usaha nanti menambahkan persyaratannya akta. Nah, apabila yang mendaftarkan itu bukan pemilik akta, maka harus ada surat kuasa atau tetap membawa NPWP dari orang pemilik akta tersebut. Begitu kurang lebihnya. Nah, jika sudah mempunyai akun, Bapak Ibu, penyedia sudah bisa login. Ini merupakan tampilan halaman dashboard ketika penyedia setelah login. Jadi informasi penyedia nanti setelah login, penyedia akan bisa mengupdate NPWP-nya. Di sini NPP yang sudah digunakan adalah NPP 16. Kemudian bisa cek ke SWP-nya, kemudian detail klasifikasinya. Termasuk di sini juga akan terlihat gitu ya profil dari ini informasi tender yang sudah pernah dilakukan. Kemudian ada informasi juga penilaian yang sudah didapat. Pada menu dashboard pelaku usaha, nah ini tadi ya, termasuk klasifikasi bidang bidang usaha atau KBLI dan KBKI-nya. Selanjutnya, nah ini mungkin sudah masuk ke bagian update-nya Sikap ya. Jadi Bapak Ibu saat ini Sikap sudah terintegrasi dengan beberapa instansi ya. Jadi Sikap sudah berintegrasi dengan DCP, sudah terintegrasi terkait dengan validasi NPWP 15 digit, 16 digit, dan KSWP. Dalam tahap pengembangan untuk memunculkan data NITKU. Kemudian Sikap juga sudah terintegrasi dengan data sertifikat badan usaha yang diambil dari aplikasinya Kementerian PUPR, yaitu adalah Siki atau Simpan. Dari Siki atau Simpan, ini nama aplikasi Bapak Ibu ya. Di situ akan terdapat informasi izin usaha SBU, manajerial pengurus, SDM tenaga ahli, dan pengalaman. Nah, Kementerian PUPR saat ini juga tengah mengintegrasikan aplikasinya. Jadi aplikasi PUPR itu kan sangat banyak Bapak Ibu. Ada Siki, Simpan, Sikompak, ya. Kemudian ada SIMPK. Nah, Kementerian PUPR sedang mengintegrasikan ke aplikasi-aplikasinya itu dan disebut dengan aplikasi SIJKT. Jadi SIJKT ini adalah sistem informasi pekerjaan konstruksi yang terintegrasi begitu ya. Jadi kami di LKPP saat ini mencoba mengintegrasikan ke aplikasi SIJKT, di mana yang sudah dilakukan integrasi ke SIJKT itu adalah penarikan data peralatan. Mungkin untuk detailnya nanti akan saya perlihatkan hasil integrasi antara LKPP dengan Kementerian PUPR untuk menarik data peralatan. Kemudian aplikasi Sikap juga sudah terintegrasi dengan data beneficial ownership atau data pemilik manfaat dari AHU Online. Kemudian Sikap juga sudah terintegrasi dengan nomor induk berusaha yang datanya bersumber dari OSS RBA. Hasil tarikan dari OSS RBA itu ada izin usaha dan KBLI-nya, kemudian ada akta, kemudian ada manajerial pemilik dan pengurus, dan SDM tenaga ahli. Ini yang tadi yang saya sebut bahwa untuk akta Sikap tidak menarik dari Kemenkumham langsung ya, tidak ngambil dari AHU Online, tapi semuanya sudah terintegrasi di OSS RBA. Jadi di OSS RBA itu
sudah terdapat data aktanya juga. Nah, di sini belum saya update gitu ya. Sore Eh, Kak. jadi terkait dengan integrasi dengan data izin usaha lainnya, PBUMku itu di Sikap sudah terintegrasi Bapak Ibu. Jadi bukan dalam tahap pengembangan, tapi sudah terintegrasi. Data PBUMku ini termasuk data SBU gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu izin usaha NIB, karena NIB ini kan sifatnya eh, dat izin usahanya terintegrasi semua ya Bapak Ibu ya. Jadi izin usaha itu saling terintegrasi, maka ketika menarik data NIB maka akan terambil juga data PBUMku atau FBU-nya gitu Bapak Ibu. Nanti untuk lebih detailnya saya akan coba perlihatkan datanya. Kemudian terintegrasi juga dengan KBLI dan KBKI oleh BPS. Jadi KBKI yang digunakan itu KBKI 2015 dan untuk KBLI-nya 2020. Kemudian juga terintegrasi juga untuk SKP atau sisa kemampuan paket dan data pengalaman. Nanti untuk detailnya akan saya perlihatkan. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan ketika melakukan validasi NPWP dan KSWP berdasarkan data DCP yang tadi saya jelaskan. Jadi pada halaman identitas dapat dilakukan validasi NPWP 16 digit dan KSWP. Jadi yang digunakan saat ini sudah menggunakan NPWP 16 digit. Datanya memang sudah terintegrasi langsung dengan DCP. Sehingga valid tidak validnya itu sudah berasal dari DCP. Kemudian untuk KSWP mungkin kalau yang belum tahu, KSWP itu adalah validasi atau status yang menandakan bahwa pelaku usaha tersebut sudah lapor pajak 2 tahun terakhir. Jadi kalau pelaku usaha sudah lapor pajak 2 tahun terakhir, maka KSWP-nya akan valid. Kalau pelaku usaha tidak valid KSWP-nya, artinya pelaku usaha tersebut belum tertib lapor pajak di 2 tahun terakhir. Nah, di aplikasi Sikap juga tersedia riwayat pengecekan KSWP pada halaman pajak. Di sini tersedia gitu ya, log pengecekan KSWP-nya. Selanjutnya, integrasi data NIB melalui OSS BKPM. Nah, saat ini Bapak Ibu kalau pelaku usaha login ke OSS ya, di halaman izin usaha, di situ sudah akan ada pilihan izin usaha OSS RBA dan izin usaha non OSS. Izin usaha non OSS itu digunakan kalau karena merasa tidak semua izin itu ada di izin usaha OSS RBA. Jadi kalau pelaku usaha ada izin usaha yang tidak terintegrasi dengan OSS, maka izin usahanya bisa diinput eh, secara langsung, diinput secara manual di menu izin usaha non OSS. Namun kalau data izin usahanya diinput secara manual, datanya tidak otomatis tervalidasi, tidak otomatis terverifikasi. Untuk memverifikasinya perlu dimintakan verifikasi oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Sedangkan untuk yang izin usaha OSRBA, ini datanya kita ambil langsung dari OSRBA, maka datanya ini yang masuk ke sini itu adalah data yang otomatis terverifikasi dan langsung dapat digunakan untuk proses pengadaan. Caranya Bapak Ibu cukup klik izin usaha OSRBA, kemudian tambah izin usaha, kemudian di sini diinputkan nomor NIB-nya. Setelah diinputkan nomor NIB-nya, maka klik cek OSS. Maka akan muncul juga eh, skala usahanya. Skala usaha itu tadi dari 4 skala usaha, mikro, kecil, menengah, besar. Kemudian untuk kualifikasinya juga akan muncul kecil atau non kecil. Ini adalah tampilan jika sudah di apa ya diintegrasikan. Jadi yang akan muncul termasuk juga KBLI-nya ya, KBLI-nya. Tadi di awal saya juga sempat menjelaskan bahwa di dalam data NIB itu sudah terintegrasi data izin-izin usaha yang lain. Nah, data izin usaha yang lain yang sudah terintegrasi NIB itu akan langsung ketarik Bapak Ibu. Jadi misalkan di dalam NIB ini 1903 ini di dalamnya juga terdapat
SBU, maka SBU-nya akan langsung tampil. Jadi SBU yang terdaftar di NIB ini tidak perlu diinputkan lagi satu persatu. Jadi cukup menginputkan NIB, maka izin usaha yang lainnya itu juga akan muncul. Jadi memudahkan penyedia dalam melengkapi data izin usahanya. Dan otomatis akan terverifikasi karena sumber datanya langsung dari OSS. Begitu. Lanjut. Nah, lanjutnya ini adalah integrasi data peralatan dari SIJKT. Jadi kalau misalkan data peralatan di aplikasi Sikap itu ketika pelaku usaha itu login itu juga terdapat informasi data peralatannya. Data peralatannya ini bisa digunakan pelaku usaha eh, untuk di apa ya, untuk mencantumkan di kualifikasinya gitu ya. Sehingga nanti memudahkan Pokja gitu ya dalam mengecek apakah data peralatan ini terverifikasi atau tidak gitu. Nah, ini caranya Bapak Ibu asalkan tadi sudah menginputkan NIB-nya, maka klik data peralatan. Di sini ada menu tarik data peralatan, maka data peralatannya akan tampil begitu ya. Data peralatan ini diambil dari aplikasi SIJKT PUPR, di mana aplikasinya itu sumber datanya dari SIMPK, Bapak Ibu. Jadi dari aplikasi SIMPK-nya PUPR, data itu diambil. Selanjutnya ada integrasi data pemilik manfaat dari AHU. Nah, untuk integrasi data pemilik manfaat, untuk mengupdate-nya, Bapak Ibu bisa klik manajerial, kemudian pilih pemilik manfaat. Jadi di sini ada menu pemanfaat ya. Ada halaman pemilik manfaat, kemudian klik tarik data AHU. Nah, ketika Bapak Ibu klik dari data AHU, maka akan muncul verifikasi dulu gitu ya. Eh, apakah benar datanya ini? Jika benar, maka datanya bisa diklik simpan gitu. Nah, aplikasi CAP ini menarik data AHU berdasarkan inputan yang ada di AHU online. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan di AHU online, Bapak Ibu juga bisa cek data pemilik manfaatnya. Di situ akan di apa ya? Akan ada inputan bentuk usahanya, kemudian nama perusahaannya. Dari situ Bapak Ibu bisa mendapatkan ya informasi data pemilik manfaat. Kenapa data pemilik manfaat ini sangat penting Bapak Ibu? Karena nah ini kita masuk ke Perpres 46 ya. Karena ketentuan fitur pemilik manfaat ini juga diatur gitu Bapak Ibu. Ada di dalam Perpres 46 tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres 16 tahun 2018. Ada di pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu terkait dengan pencegahan terjadinya pertentangan kepentingan. Nah, pencegahan terjadinya pentingan tentang kepentingan ini bahwa eh, pelaku pengadaan barang jasa itu harus memperhatikan bahwa ada di dalam poin F, yaitu beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama, yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dalam satu dalam satu paket tender atau seleksi, pesertanya itu tidak boleh memiliki pemilik manfaat yang sama. Jadi antar peserta ini pemilik manfaatnya nggak boleh sama ya Bapak Ibu. Karena tadi mencegah terjadinya pertentangan kepentingan gitu ya. Namun untuk penggunaannya di sistem gitu ya, di aplikasi Sikap memang masih perlu menunggu gitu ya, paling menunggu perlem turunannya gitu ya. Apakah nanti perlem turunannya akan mengatur untuk yang pelaku usaha yang belum punya pemilik manfaat ini tidak boleh mengikuti paket? Apakah seperti itu? Atau perlemnya akan mengatur juga eh, pelaku usaha yang memiliki pemilik manfaat yang sama wajib digugurkan.
Nah, itu nanti kita tunggu gitu ya, ketentuan turunan di perlemnya gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu mengikuti juga di aksi Stranas PK, jadi Stranas PK itu ada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan oleh KPK. Di situ dapat milestone bahwa seluruh penyedia yang berbentuk badan usaha telah mendeklarasikan BO-nya. Output yang ingin dicapai digunakannya sistem profiling pelaku usaha berbasis beneficial ownership atau BO atau pemanfaat dan penilaian kinerja pada vendor manajemen sistem dalam penetapan penyedia. Nah, makanya pemilik manfaat ini jadi sangat penting Bapak Ibu karena tadi ya ada di ketentuannya ada di dalam Perpres, ada di aksi Stranas. Nah, bagi para Bapak Ibu ya yang baik itu pelaku usaha maupun yang ada di pemerintah gitu ya, wajib atau sekarang sudah saatnya gitu ya untuk mengupdate gitu ya data pemilik manfaat. Jadi kalau memang data pemilik manfaatnya belum diisi atau belum diupdate, bisa diinputkan terlebih dahulu di AU online, kemudian datanya bisa ditarik ke Sikap. Nah, tidak kalah penting juga di Sikap saat ini ada fitur sisa kemampuan paket atau SKP. SKP ini muncul saat Pokja atau PPM melakukan proses pembuktian kualifikasi. Ya. Namun, sisa kemampuan paket yang ditampilkan melalui aplikasi Sikap ini tidak 100% valid, Bapak Ibu. Kenapa tidak 100% valid? Karena tetap ada potensi-potensi dari perhitungan SKP-nya ini gitu ya, yang ditampilkan di Sikap. Karena tidak semua proses dari pemilihan selesai ke pelaksanaan sampai pembayaran itu tidak semuanya terdokumentasi lewat sistem. Kenapa tidak semuanya terdokumentasi sistem? Karena masih banyak PPK setelah proses pemilihannya selesai, e-kontraknya tidak diisi. Padahal sisa kemampuan paket itu menghitung ketika paketnya itu on progress dalam pekerjaan. E-kontrak yang ada di SPSC, Bapak Ibu, itu sifatnya masih pencatatan. Belum di belum diinput secara real time gitu ya. Sehingga sisa kemampuan perpanjangan diskap itu memang belum tidak 100% valid. Untuk mengecek kebenarannya, Pokja harus melakukan pengecekan langsung ke pelaku usaha. Namun sisa kemampuan paket yang ada di sikap ini bisa menjadikan referensi, bisa dijadikan referensi bagi Pokja untuk melakukan pengecekan. Sisa kemampuan paket yang ada di sikap saat ini terdiri dari dua menu, yaitu menu potensi paket berkontrak dan paket kontrak berjalan. Pengertiannya adalah potensi paket berkontrak adalah potensi tender atau non-tender yang dimenangkan oleh penyedia berdasarkan status tender atau paket sudah selesai yang ada di SPSE berdasarkan data yang dikumpulkan oleh data warehouse LKPP dari seluruh LPSE di Indonesia. Harap diingat bahwa paket ini masih berpotensi untuk dikontrakkan, sedangkan di lapangan mungkin saja terjadi pemenang paket tidak jadi berkontrak atau pemenang paket sudah berkontrak namun PPK belum mengisikan kontraknya dalam fitur e-kontrak di SPSC. Mudahnya Bapak Ibu, potensi paket berkontrak ini akan mengcapture ketika prosesnya pemilihannya sudah selesai. Namun data ini tidak bisa mengcapture ketika proses pemilihannya selesai, muncul pemenang, paketnya jadi jalan apa enggak. Karena untuk melihat paketnya itu jadi jalan atau enggak, jadi berkontrak atau tidak, PPK perlu menginput di e-kontrak gitu ya. Sedangkan di potensi balik kontrak, kita hanya melihat sampai proses pemilihannya selesai. Itu pasti berkontrak. Jadi ada kemungkinan ya Bapak Ibu ya, memang jadi berkontrak, tapi tidak dicatatkan di e-kontraknya. Atau Bapak Ibu bisa juga mengecek di paket kontrak berjalan. Jadi paket kontrak berjalan pengertiannya adalah paket tender atau non-tender yang dimenangkan oleh penyedia dan sudah berkontrak sesuai isian pada fitur e-kontrak di SPSE berdasarkan data yang dikumpulkan oleh data warehouse LKPP dari seluruh LPSE di Indonesia. Harap diingat bahwa paket yang tampil merupakan paket yang sedang berjalan berdasarkan tanggal kontrak di SPSE, sementara di lapangan mungkin saja terjadi paket sudah selesai kontrak atau putus kontrak atau berhenti kontrak, namun PPK belum melakukan update datanya di fitur e-kontrak di SPSE. Nah, kalau paket kontrak berjalan sudah dipastikan kontraknya sudah ada,
karena PPK-nya sudah input di kontrak. Namun sisa kemampuan paket ini kan ketika kontraknya sudah selesai, maka sudah tidak dihitung di sisa kemampuan paket karena kontraknya sudah nggak berjalan. Nah, kontrak yang sudah selesainya ini nih, yang sudah selesai ini belum tentu dicatatkan oleh PPK-nya. Jadi kontraknya sudah diinputkan, tapi kontrak selesainya itu belum belum diinputkan oleh PPK-nya gitu ya. Jadi masih ada gap juga di paket kontrak berjalan. Namun ya harapannya tetap data ini daripada tidak ada gitu ya, ini bisa dijadikan referensi gitu ya. Bisa dijadikan referensi bagi Pokja untuk mengecek sisa kemampuan paket. Selanjutnya eh, tidak ada lagi gitu ya terkait dengan dashboard penilaian penyedia di Sikap. Jadi dashboard penilaian penyedia Sikap ini juga fitur baru di Sikap Bapak Ibu. Jadi cara mengaksesnya Bapak Ibu bisa klik monitoring yang ada di halaman Sikap, kemudian klik dashboard penilaian penyedia. Di sini akan ditampilkan Bapak Ibu raport dari masing-masing KLPMDA. Apakah KLPMDA tersebut sudah menginputkan penilaian penyedia atau belum? Jadi datanya bisa dilihat secara umum karena datanya sifatnya publish ini Bapak Ibu. Jadi tidak perlu login, datanya sudah bisa dilihat. Di sini akan tampil data tahun anggaran 2024 dan tahun 2025. Untuk data tahun anggaran 2024 Bapak Ibu yang belum dinilai itu masih bisa dinilai Bapak Ibu. Jadi tidak ditutup. Bahkan untuk yang penilaian sebelum-sebelumnya juga tidak ditutup. Jadi masih bisa dibuka Bapak Ibu untuk data tahun anggaran 2024 sama 2025. Nah, di sini akan tampil gitu ya, paket yang sudah dinilai dan paket yang belum dinilai. Silakan bagi Bapak Ibu yang di pemerintahan gitu ya, atau misalkan sebagai pelaku usaha juga bisa cek gitu ya, apakah paketnya sudah dinilai atau belum gitu ya. Termasuk ketika ini nama instansinya diklik, itu akan ada informasi detail seperti nama instansi, satkernya, kemudian nilainya berapa. Jadi nilainya pun juga tampil Bapak Ibu. Dan predikatnya apakah baik, sangat baik gitu ya. Nah nanti mohon Bapak Ibu juga bisa membantu memonitoring ya, membantu monitoring dan melengkapi nilai yang ada di penilaian penyedia. Penilaian penyedianya dapat dilakukan setelah mengisi e-kontrak Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penginputan penilaian penyedia di Sikap. Nah, ini adalah tata caranya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian penyedia itu bisa diinputkan setelah kontraknya sudah selesai diisi. Jadi caranya adalah PPK login ke SPSE, kemudian PPK bisa mengisikan data kontrak sampai dengan pembayaran dan penginputan status. Maka tombol penilaian akan aktif. Status di sini ada tiga, yaitu adalah statusnya selesai, penghentian kontrak, dan putus kontrak. Kalau yang dipilih Bapak Ibu adalah status putus kontrak, maka nilainya akan otomatis nol. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan penilaian karena sesuai dengan aturan di Perlem 4 tahun 2021, maka jika statusnya adalah putus kontrak, maka nilainya otomatis nol. Nah, jika statusnya adalah penghentian kontrak atau selesai, maka Bapak Ibu perlu melakukan klik penilaian. Kemudian setelah dilakukan klik penilaian, maka akan diarahkan ke aplikasi Sikap. Nah, pada halaman penilaian penyedia, PPK dapat melakukan penilaian penyedia dan melihat rangkuman penilaian penyedia tersebut, termasuk penilaian yang dilakukan oleh PPK lain pada kode tender yang berbeda. Jadi PPK-nya juga bisa lihat nih atas penyedia ini kode tender yang lain gimana nih dinilai dinilai PPK lain gitu ya. Juga bisa melihat rata-ratanya penilai penyedia saat ini ada berapa. Kemudian jumlah paket yang telah dinilai, jumlah PPK yang melakukan penilaian, dan jenis pekerjaan yang sudah dinilai. Nah, PPK dapat memberikan penilaian pada kode tender dengan klik tombol berikan penilaian dan klik lihat penilaian untuk melihat penilaian penyedia yang sama pada kode tender yang berbeda yang dilakukan oleh PPK lain. Nah, ini jika misalkan yang muncul adalah berikan penilaian Bapak Ibu, ini artinya penilaiannya belum dilakukan dan perlu dilakukan oleh PPK tersebut. Dalam hal ini contohnya yang di sini adalah PPK 11, dia belum melakukan penilaian gitu ya. Maka dia perlu melakukan klik berikan penilaian.
Setelah klik berikan penilaian, maka PPK perlu mengisikan penilaian di masing-masing indikator penilaian. Di sini ada 4 indikator, yaitu adalah kualitas dan kuantitas, kemudian ada indikator layanan, waktu, dan biaya. Dan ada bobot-bobotnya ya, ada 30, 20, 30, 20%, di mana ketentuannya diatur di dalam Permen 4 tahun 2021. Jika sudah dilakukan berikan penilaian, maka akan langsung muncul nilainya berdasarkan bobotnya masing-masing. Contohnya di sini langsung muncul nilai total penilaiannya adalah 2,1. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat predikat dari kinerja penyedia. Nah, eh, bagaimanakah pemanfaatan penilaian penyedia saat ini? Pemanfaatan penilaian penyedia saat ini dapat digunakan di 2 metode pengadaan, yaitu adalah di tender cepat dan di repeat order. Pada tender cepat di eh, poin C3 gitu ya, Bapak Ibu ya. Eh, Pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha atau kinerja penyedia dengan ketentuan kinerja penyedia ditetapkan berdasarkan prestasi pekerjaan sebelumnya dengan kriteria kinerja minimal baik. Jadi dari penilaian yang sudah dilakukan Bapak Ibu itu akan dihitung nilai rata-ratanya. Dari nilai rata-rata itu akan dilihat apakah dia minimal baik atau tidak. Kalau dia minimal baik, maka dia akan terundang di tender cepat. Namun jika nilainya kurang dari baik, maka dia tidak akan terundang di tender cepat. Nah, untuk penyedia yang belum dinilai sama sekali, itu tetap terundang di tender cepat, Bapak Ibu, karena dia belum dinilai sama sekali. Namun untuk yang nilai kinerja rata-ratanya kurang dari baik atau buruk gitu ya, nah itu tidak akan terundang di tender cepat. Kemudian pemanfaatannya juga sudah diterapkan di repeat order ya. Jadi pada repeat order di poin 4B diberikan kepada penyedia yang mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam sistem informasi kinerja penyedia. Tentu saat ini repeat order penggunanya akan menjadi semakin banyak Bapak Ibu, mengingat di dalam Perpres 46 2025 perubahan kedua Perpres 16 2018, repeat order ini tidak hanya digunakan di jasa konsultansi ya, namun digunakan juga di barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Itu tertuang di Perpres 46 gitu ya. Nah, untuk repeat order ini berarti bukan dari rata-rata kinerja, tapi dari paket yang mau di repeat order itu minimal harus baik. Nah, pemanfaatan penilaian penyedia ini juga diatur juga dalam Perpres 46 ya, tahun 2025 di pasal 44 ayat 8A. Di pasal 44 ayat 8A berbunyi persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Nah, ini siap-siap nih Bapak Ibu nih. Siap-siap akan ada penambahan persyaratan kualifikasi meliputi kinerja penyedia. Namun dalam pelaksanaannya Bapak Ibu sepertinya di SPSC juga belum menyesuaikan gitu ya. Dan hal ini menurut saya juga perlu diatur lebih dalam di dalam Perlem LKPP gitu ya. Kenapa perlu diatur lebih dalam Perlem LKPP? Karena masih ada beberapa pertanyaan gitu ya. Apakah penyedia yang belum dinilai sama sekali itu bisa di apa ya? Bisa dimasukkan sebagai persyaratan kualifikasi atau persyaratan kualifikasinya harus minimal baik. Nah, itu perlu diatur di dalam perlemnya gitu ya. Namun karena ini memang sudah nyantol ya, sudah ada di dalam Perpres 46, menurut saya tadi ya terkait dengan penilaian penyedia harus di-input terlebih dahulu nih agar mendapatkan portofolio atau profiling penyedia yang bagus terlebih dahulu begitu. Maka perlu didorong. Nah, kemudian amanatnya juga ada di dalam Aksi Stranas PK 2025-2026. Nah, biasanya ini aksi stranas ini dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi. Jadi, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi itu harus melakukan penilaian penyedia atas paket di instansinya masing-masing. Contohnya di sini ada milestone-nya LKPP gitu ya. Penilaian kinerja penyedia dilakukan secara mandatori oleh PPK di LKPP. Nah, termasuk nanti misalkan di Pemprov juga bunyinya sama, dilakukan secara mandatori oleh PPK di Pemprov.
Jadi ini memang perlu peran dari UKPBJ agar mendorong para PPK-nya untuk melakukan penilaian kinerja penyedia. Tadi Bapak Ibu, jadi toolsnya adalah dashboard tadi. Dashboard penilaian kinerja penyedia tadi bisa dicek berapa banyak yang belum dinilai. Nah, dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah perlu melakukan penilaian atas paket-paket yang belum dinilai. Next, ya terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau yang berdampak pada Perpres 46 itu Bapak Ibu jadi pemilik manfaat, kemudian penilaian kinerja penyedia dan penggunaan repeat order. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di sesi diskusi untuk lebih memperjelas pemahaman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima moderator. kasih. Iya, terima kasih Pak Taufik atas paparannya. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan Pak di kolom chat, bahkan ketika Bapak baru beberapa saat materi dipaparkan sudah ada yang bertanya. Wah, sudah Dan ada 100 ya. juga 100 orang ya. dan juga sudah ada yang raise hand untuk bertanya. Izin Pak Andreas Simamora, saya akan menanyakan dulu yang ada di kolom chat dulu ya, Pak Andreas. Mohon bersabar. Baik, untuk Pak Taufik, karena sekarang sudah banyak yang mengantri, langsung saja Pak ya, saya bacakan untuk pertanyaannya. Mungkin tadi juga sudah sedikit disinggung, apakah sudah bisa terintegrasi dengan SILK atau UJK? Mungkin Bapak berkenan langsung menjawab atau akan saya bacakan dulu semua pertanyaan? Eh, si UJK ya ini ya, yang dimaksud ya. OJKI SLK. Ini mungkin Rian Hidayat mungkin bisa menjelaskan maksud pertanyaannya. Silakan Pak, bisa open mic. Mohon maaf Bu, lagi hujan di jalan tidak bisa video. Maksudnya ini Pak, ini kan kalau saya lihat kan dari aspek aspek apa tadi kepemilikan alat, apa ya. Nah maksudnya apakah sudah ada terobosan untuk ke kapasitas kemampuan keuangannya Pak ya? Yang kan kalau yang kita tahu kan dari SLIK OJK itu kan status kalau 1 sampai 5 itu kan menandakan eh, status krediturnya Pak ya kan banyak juga kan yang berhutang ke bank Pak ya. Maksudnya seperti itu Pak. Karena sempat ada di suatu daerah saya lihat tuh dipersyaratkan untuk status SLIK-nya Pak. Jadi yang kalau 5 macet itu ketahuan kan istilahnya bahwa kemampuan kapasitas finansialnya itu tidak memadai gitu Pak. Selama ini kan istilahnya beli kucing dalam karung lah. Kalau saya lihat teman-teman di daerah mungkin ya. Kadang kapasitas teknis terpenuhi tapi keuangan tidak Pak. Ya, apakah sudah kedepannya sikap ini sudah bisa terintegrasi dengan data-data apa profil keuangan seperti itu gitu Pak. Itu aja sih Bu, maksudnya Bu, SLIK atau mungkin BI checking Pak ya. Kalau memang memang mungkin kesulitannya karena datanya rahasia Pak ya. Ada perlu bridging bridging apa bridging link yang yang kuat dulu dan matang dulu gitu. Cuman ya kalau melihat kan masalahnya di sana Pak. Bagaimana secara teknis dan kapasitas modalnya teman-teman PPK itu bisa bisa mengetahui dari sikap ini gitu. Itu yang pertama. Bu, menyambung saja Bu ya, mumpung saya bisa ini Bu. Yang Silakan, kedua silakan Pak, Pak. terkait terkait updating dari data sikap ini, apakah memang PPK itu bisa mengetahui Pak? Jadi kan kalau misalnya si apa penyedia di sikap ini tidak mengupdate data kan, nah itu kan datanya mungkin data yang lama Pak ya untuk KBL, KLBI dan sebagainya Pak. Karena pernah ada suatu kasus di tender cepat, eh, itu masih pakai yang lama Pak ya. Jadi eh, di, yang siapa sih yang bertanggung jawab memverifikasi untuk pengupdate sikap ini Pak untuk memverifikasinya. Terus
bagaimana sih PPK itu bisa mengetahui bahwa data yang diupdate oleh penyedia ini eh, kurang kurang mutakhir atau kurang kurang update gitu. Karena kan kalau tidak update itu ya tahu saya ini datanya data yang lama Pak ya. Dan tidak ada reminder ke PPK dan ke ke penyedia sendiri gitu. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak. Itu dulu aja mungkin Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rian. Yang pertama mungkin saya perjelas dan mungkin ini juga terjadi di daerah kami, Pak Taufik. Kalau kami kan tidak boleh menambahkan persyaratan, misalnya meminta 3 bulan apa BI rekening koran ya. Nah, otomatis kami kan tidak tahu kekuatan keuangan. Nah, terjadi kemarin di tempat kami ada beberapa yang gagal konstruksi karena ternyata mereka tidak punya modal, jadi kehabisan modal. Ada beberapa kasus seperti itu. Mungkin yang pertama pertanyaannya seperti itu ya Pak. Jadi Pak Rian itu bagaimana kita tuh bisa, apakah sudah terintegrasi dengan BI checking atau dari OJK? Yang kedua, atau mungkin langsung dari Pak Taufik. Iya, boleh Bu. Saya langsung jawab ya Bapak Ibu ya. Ya, tadi yang dimaksud sama seperti kayak pelaku usaha ini mengalami paylit gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi posisinya paylit, ternyata pelaku usahanya berkontrak dengan kita. Orang posisinya dia paylit, suruh modalin dulu paket pengadaannya kan gitu. Ya nggak selesai kan. Apalagi pekerjaan kontrak konstruksi yang bermiliaran gitu ya nilainya. Orang dia pelaku usahanya lagi yang paylit. Iya Pak, kalau ditanya apakah ada arah ke sana, ada Pak. Jadi kita memang ada arah ke sana. Kita sedang riset gitu ya. LKPP sedang riset. Nantinya datanya mau sumbernya dari mana? Apakah dari Kementerian Kumham, OJK, atau dari mana yang, atau malah bahkan dari putusan pengadilan ya. Karena kalau misalkan pelaku usaha dinyatakan pilot itu harus ada putusan pengadilannya kan kalau nggak salah. Jadi harus dicek itu kepilitannya seperti apa. Cuman memang fokus kami saat ini, fokus di LKPP, yaitu untuk mengintegrasikan aplikasi SPSC dengan pembayaran gitu ya. Tadi ya, karena kan tadi dalam arsitektur SPSC-nya kan amanatnya kan begitu ya. Jadi dari proses perencanaan sampai proses pembayarannya itu sudah terintegrasi. Nah, saat ini masih ada PR gitu ya. Untuk di perencanaannya memang sudah terintegrasi dengan pembayaran dengan aplikasi apa ya dengan dengan Sakti dan SIPD gitu ya. Namun kalau misalkan di bagian serah terima pembayarannya yang terintegrasi baru katalog versi 6. Nah, makanya ini saat ini sedang didorong juga untuk SPSI juga terintegrasi dengan aplikasi pembayaran gitu Bapak Ibu. Cuma yang tadi juga tidak kalah penting sih untuk melakukan integrasi terkait dengan data kepilitan pelaku usaha. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada progres menuju ke sana. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ya undangan di tender cepat ya. Jadi tadi yang terundang di tender cepat kok KBLI-nya atau KBKI-nya tidak yang terupdate gitu ya. Saya mau mengkoreksi dulu yang di KBLI Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan KBLI Bapak Ibu kita di apa ya di ini aplikasi Sikap gitu ya. Kami tidak bisa membatasi izin usaha yang ternyata masih menggunakan KBLI yang lama. KBLI yang terbit saat ini kan KBLI 2009, 2015 sama 2020 gitu ya. Makanya di tender cepat itu untuk yang izin usahanya KBLI 2009 itu akan dipadankan ke 2015, kemudian akan dipadankan 2020. Maka yang tadi terundang itu meskipun sebenarnya KBLI 2009, tapi datanya itu sudah kita padankan ke KBLI 2020 begitu. Nah, adapun datanya valid atau tidak valid, kevalidan datanya itu verifikasi izin usaha itu kan ada dua Bapak Ibu ya. Jadi verifikasi by Pokja atau verifikasi dari sistem yang sudah terintegrasi dengan Sikap. Verifikasi yang terintegrasi dengan Sikap itu adalah verifikasi dari OSS gitu ya. Namun verifikasi dari Pokja itu adalah yang dilakukan
oleh manual gitu ya secara dari Pokjanya gitu ya. Nah, bagaimana melihat update-nya gitu ya. Nah, kalau melihat update-nya kan sebenarnya kan izin usaha ini kan ada masa berlakunya. Saya yakin untuk izin usaha yang masih menggunakan KBLI 2009 atau 2015-2017 ini harusnya masa 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 berlaku izin usahanya sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Jadi harusnya di 2025 ini sudah masa berlakunya sudah expired gitu ya. Kecuali tadi eh, misalkan terjadi kesalahan verifikasi. Nah, itu yang mungkin agak susah untuk dilakukan tracking gitu Bapak Ibu. Gitu mungkin sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Pak Taufik. Untuk Pak Rian Hidayat, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, nanti mungkin bisa ditanyakan kembali di kolom chat. Berikutnya Siap, dari cukup Pak Bu. Terima Fahrul. kasih. Oh, baik. Terima kasih kembali. Berikutnya dari Pak Fahrul. Izin bertanya bagaimana mengetahui SKP suatu penyedia dalam sikap. Sekaligus juga ini ada pertanyaan berikutnya. Pemanfaatan penilaian penyedia apakah bisa dilakukan pada tender? Ada dua pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Terry. Jadi untuk yang SKP, SKP itu dilihat ketika Pokja atau PP melakukan proses evaluasi kualifikasi. Jadi pada tahapan proses evaluasi kualifikasi itu kan akan muncul Bapak Ibu ya list list penyedia yang sudah atau akan dilakukan evaluasi. Nah di situ nanti akan ada tombol evaluasinya Bapak Ibu. Nah, ketika Pokja atau PP tadi klik button evaluasi yang ada di SPC, maka halamannya akan dialihkan ke halaman sikap. Nah, di halaman sikap itu Bapak Ibu bisa klik bagian dashboard. Di bagian dashboard itu akan muncul tadi Bapak Ibu sisa kemampuan paket dari penyedia tersebut. Cuman tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, untuk sisa kemampuan paket ini sifatnya hanya referensi Bapak Ibu. Karena apa? Karena proses e-kontraknya saat ini yang ada di SPC ini sifatnya masih di pencatatan gitu ya. Belum dilakukan secara real time. Jadi yang tampil itu baru referensi dari sisa kemampuan paket. Tidak 100% valid gitu Bapak Ibu. Kemudian tadi apa ya? Pemanfaatan penilaian penyedia apakah bisa dilakukan Oke, juga untuk untuk tender ya. tender? Iya. Saya catat tapi saya malah nggak bisa ini baca tulisan saya tadi. Catatnya cuman cek. Oh ya udah. Oke. Untuk pemanfaatan tender Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ruangnya sudah tersedia Bapak Ibu ya. Ruangnya itu ada di Perpres 46 2025, perubahan kedua Perpres 16 2018 gitu ya. Ruangnya sudah ada. Cuman untuk pemanfaatannya menurut saya harus menunggu perlemnya Bapak Ibu. Karena klausulnya itu tadi ya hanya eh, syarat kualifikasi minimal mengandung penilaian kinerja penyedia. Nah, nantinya LKPP akan ada bentuknya apa ya? Mungkin peraturan kepala Bapak Ibu ya, yang sifatnya peraturan peralihan. Nah, mungkin harusnya dalam minggu ini atau minggu depan sudah terbit Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat apakah perlu menunggu perlem atau tidak perlu menunggu. Secara klausulnya sudah ada. Cuman yang jadi masalah Bapak Ibu, kalau misalkan kita dilihat di dashboard penilaian penyedia, penilaian penyedia itu yang sudah dinilai dari seluruh paket pengadaan itu baru sekitar 20-25% Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya masih ada 75% paket di Indonesia itu belum dilakukan penilaian kinerja penyedia. Nah, ini tentunya tidak fair bagi penyedia ketika membuatkan syarat kualifikasi penilaian penyedia tapi mereka belum banyak yang dinilai. Jadi bukan 50%-nya Ibu ya, 75% Bapak Ibu. Jadi masih ada PR-nya segitu. Nah, ini saya mau ajak juga deh eh, Bapak Ibu semua untuk melakukan penilaian penyedia yang bagi yang memang sebagai PPK gitu ya. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Gimana Pak Fahrul? Sudah cukup jelas ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa disampaikan kembali di kolom chat. Berikutnya dari Pak Aryo, atau mungkin berkenan Pak Taufik untuk menjawab terlebih dahulu yang sudah raise hand. Ya, silakan yang resen Pak Fajar dari Cilacap Baik, rasanya udah capek itu tadi resen terus ya. izin izin tadi yang sudah terlebih dahulu adalah
Pak Andreas Oh Simamora. ya, silakan silakan. Iya, dipersilakan kepada Pak Andreas Simamora. Selamat sore Pak Taufik. Ya, sore Pak. Salam kenal Pak Andreas. Salam kenal Pak. Izin bertanya ya Pak. Pertama-tama luar biasa penyampaian pemaparan dari Pak Taufik. Slide-nya keren, berdebar-debar Pak. Ada menyimak penyampaian Bapak karena ini akan berubah evaluasi kami nanti ke depannya sebagai Pokja. Pertama Pak, kami mau tanya terkait juga masih dengan Perpres 46 ini Pak. Nanti kan desa akan terlibat tuh Pak. Lalu pelaku usaha di desa juga akan juga berarti menginput sikap ya Pak, karena bagian daripada e-purchasing ya Pak sebelum menaikkan produk. Nah, eh, kaitannya dengan slide nomor 5 Pak, itu nanti dia masuk di mana Pak? Eh, di slide nomor 5 kan ada tertulis jumlah pelaku usaha sikap, jumlah pelaku usaha sikap UMK, dan terakhir jumlah pelaku usaha terkualifikasi. Dan mohon penjelasannya jumlah pelaku usaha terkualifikasi itu maksudnya bagaimana Pak? Di slide Bapak yang nomor 5. Kemudian, eh, kami Pak bisa nggak kalau nak login sebagai Pokja atau pejabat pengadaan melihat semua yang Bapak tadi paparkan dalam slide, kayak benefit owner, kemudian kayak apa peralatan, terus apa personil, atau harus wajib login sebagai Pokja untuk dapat melihat hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya Pak, eh, bisakah penyedia merubah-rubah kualifikasi mereka dalam sikap sebelum penawaran atau sesudah penawaran? Kemudian, bisakah juga Pokja melihat penilaian kinerja PPK, Pak, sebelum dilakukan naik paket? Demikian dulu pertanyaan kami, Pak. Terima kasih untuk kesabarannya. Baik, terima kasih Pak Simamora. Silakan Pak Taufik langsung dijawab. Ada tiga Ya, pertanyaan tadi Pak. Ya, siap. ya nanti mohon Bu Terry moderator nanti bisa ini mengingatkan kalau ada yang belum dijawab. Ya, izin Pak Andreas tadi ya. Ya, Pak. Ya, baik. Jadi untuk di dalam Kepres 46 tadi ya, ada APBJ desa gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya Pak dengan eh, kewajiban pengadaan langsung untuk yang paling sedikit 50 juta itu harus nasional gitu ya. Cobain saya jawab dulu yang terkait dengan APBJ desa dulu. Jadi untuk nantinya pelaku usahanya itu apakah masuk ke sikap atau tidak begitu Bapak ya? Jadi saat ini memang di LKPP ada dua dua platform aplikasi Bapak. Jadi kalau misalkan dia pelaku usaha di desa ini ingin ikut paket Penayangan di produk. e-purchasing gitu ya, penayangan produk, maka dia harus wajib mempunyai akun PPN. Namun jika dia ingin mengikuti paket di SPSE atau non e-purchasing, nah itu harus menggunakan aplikasi Sikap. Atau ya tadi silakan nanti pelaku usaha di desanya mempunyai akun keduanya gitu ya, baik akun PPN untuk katalog versi 6 dan akun Sikap untuk SPSE dan katalog versi 5 gitu ya. Nah, jadi wajib Pak jawabannya Pak. Begitu pula dengan saat ini kan untuk yang non tender, untuk yang pengadaan langsung di Perpres 46 itu kan diatur ya. Jadi kalau misalkan yang minimal 50 juta itu harus melakukan non pencatatan yang transaksional, non tender transaksional. Sedangkan yang non tender pencatatan itu masih bisa dibuka hanya untuk yang nilainya kurang dari 50 juta gitu ya, kecuali konsultansi ya. Kalau konsultansi itu harus semuanya transaksional gitu ya. Jadi kalau misalkan di pencatatan itu masih dibuka opsi karena penyedianya bisa bukan dari sikap gitu ya. Namun kalau misalkan transaksional Bapak Ibu sedikit mengingatkan ya. Jadi penyedianya harus terdaftar di sikap semua Bapak Ibu. Jadi ya tadi ya sebaiknya pelaku usaha di desa tadi
didorong juga mempunyai akun sikap gitu ya, jika ingin tadi mengikuti paket di SPC. Kemudian untuk yang menu-menu yang saya, oh ya, kemudian tadi ya, terkait dengan slide nomor 5 tadi, nanti pelaku usahanya masuk yang mana? Pelaku usahanya akan masuk semua Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya perlihatkan di slide nomor 5 tadi, eh coba ya, coba saya perlihatkannya lagi deh. Wah, udah jauh nih slide nomor 5-nya. Nah, jadi ini ini adalah tampilan jumlah pelaku usaha sikap gitu ya. Nah, jumlah pelaku usaha sikap yang UMK ini adalah irisan dari jumlah pelaku usaha sikap. Jadi artinya apa? Artinya dari 533.596 pelaku usaha sikap ini 420 ribunya itu adalah pelaku usaha sikap UMK atau kecil gitu ya. Nah, tergantung nanti pelaku usaha desa ini otomatis akan masuk ke sini nih. Jumlah besarnya dia akan masuk ke sini. Nah, nanti akan dikategorikan dia UMK atau bukan, tergantung dari izin usahanya. Kemudian tadi yang dimaksud jumlah pelaku usaha terkualifikasi, ini adalah jumlah pelaku usaha yang irisan di jumlah pelaku usaha sikap UMK, atau jumlah pelaku usaha sikap secara keseluruhan, yang izin usaha dan pengalamannya itu datanya sudah terverifikasi. Tadi kan untuk inputan izin usaha dan pengalaman usahanya itu kan tadi bisa diinput secara manual ya. Kalau diinput secara manual itu tidak otomatis terverifikasi. Nah, kalau izin usaha dan pengalamannya sudah terverifikasi, maka itu masuk ke jumlah pelaku usaha terkualifikasi. Jumlah pelaku usaha terkualifikasi itu adalah jumlah pelaku usaha yang bisa berpotensi diundang di tender cepat. Jadi jumlah potensi yang bisa diundang di tender cepat itu adalah sebanyak segini, 55.782. Sisanya itu berpotensi tidak bisa diundang di tender cepat karena syaratnya untuk diundang di tender cepat, izin usaha dan pengalamannya harus terverifikasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk menjelaskan itu, untuk pelaku usaha terkualifikasi. Selanjutnya tadi terkait dengan halaman benefit ownership, SKP tadi ya, lihatnya di mana gitu ya. Untuk melihat halamannya, Pokjanya harus login Bapak Ibu. Jadi Pokja harus login di SPC dan tahapannya harus ketika harus tahapannya di verifikasi kualifikasi penyedia. Jadi ketika penyedia tersebut mengikuti paket, kemudian dalam proses verifikasi kualifikasi, maka penyedia tersebut bisa dilihat gitu ya, benefit apa, pemilik manfaatnya gimana, kemudian penilaian penyedianya seperti apa, kemudian SKP-nya seperti apa, itu bisa dilihat ketika proses evaluasi kualifikasi. Ta- Kemudian Tanpa login ya Pak, langsung masuk ya dari enggak Pokja sebagai harus dari SPC. harus login, Pak. Harus login dulu sebagai Pokja, kemudian klik bagian evaluasi saat mau melakukan proses evaluasi kualifikasi. Ya Pak. Hmm. Kemudian terkait dengan Bisakah penilaian penyedia penyedia merubah? ya, Ya, merubah ya. merubah data kualifikasi sebelum atau sesudah penawaran. Kalau dia merubahnya sesudah penawaran, eh dirubah ya. Gini Bapak Ibu, saya coba menjelaskan biar biar nggak miss ya Bapak Ibu ya. Nantinya kan penyedia pada saat dia mengupload penawaran, dia kan menginformasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi izin usaha yang dia gunakan itu yang mana ya. Jadi sebenarnya untuk yang disikapnya dia bisa melakukan perubahan Bapak Ibu. Nah, tergantung nantinya Pokjanya akan melakukan proses evaluasi kualifikasi terhadap izin usaha atau pengalaman yang memang dilaporkan ketika dia upload dokumen penawaran Bapak Ibu. Tapi untuk secara di aplikasi sikapnya itu mereka bisa melakukan update. Tapi kan kalau memang dari awal dia tidak apa ya, tidak sertakan syarat tersebut,
ya harusnya tidak perlu dievaluasi gitu ya. Namun kalau misalkan apakah bisa mengupdate di sikap, bisa jawabannya. Termasuk yang tarikan Pak Taufik, tarikan integrasi, OCS, AHU, Iya, termasuk itu bisa bisa. dirubah Bisa dirubah. Di sikapnya ya. sebelum sebelum atau Karena sesudah gini, Pak? kapanpun, Pak. Karena kan sikap itu ini dibedakan ya, Pak. Jadi kalau misalkan yang sikap itu kan data profiling master ya. Data profiling master ini bisa dirubah kapanpun, Pak. Tapi kalau misalkan tadi yang disarankan di dalam kualifikasi itu akan di capture pada saat di SPC-nya. Jadi Izin secara Pak, time gimana? mungkin maksudnya siapa tadi Pak Andreas itu Andreas? begini. Ketika mungkin ya, mungkin mohon izin Pak Andreas, mungkin kalau saya juga keliru. Mungkin ketika mau paket mau tayang, kemudian ketika masuk upload penawaran, itu kan mereka mengambil data dari Sikap. Mungkin ada data yang dipersyaratkan, tapi saat itu ketika diambil, itu datanya belum dimasukkan. Nah, setelah itu mungkin penyedia kan setelah uploadnya itu selesai, kemudian oh iya ya, ini tadi kita belum ada nih di Sikap dari persyaratan itu. Nah, ketika di-include-kan atau dimasukkan datanya ke Sikap, itu mungkin boleh atau tidak, tetapi apakah juga istilahnya tertarik ketika proses upload penawaran itu, Pak? Mungkin seperti itu yang dimaksud Pak Andreas. Ya, di sikapnya bisa diupdate Bapak Ibu, namun tidak bisa diintegrasikan di SPC-nya. Artinya apa? Artinya untuk yang proses penawarannya ya, ya tadi sebelum pembukaan dokumen penawaran. Gitu Bapak Ibu. Tadi saya gambarannya kan ngelihatnya di sikapnya aja gitu. Kalau di sikapnya mah bisa-bisa aja kan tinggal penyedia login tinggal upgrade gitu aja. Tapi kalau misalkan tadi apakah ditarik di SPC-nya ya enggak. Jadi SPC-nya cuman sesuai dengan dokumen penawaran yang sebelumnya gitu Bapak. Begitu Pak Andreas? Ya, cukup Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, izin Pak Fajar bisa di hold dulu ya Pak ya pertanyaannya. Saya akan bacakan dulu dari Pak Aryo. Izin bertanya posisi sebagai Pokja pemilihan keterkaitan atau hubungan dengan sikap bagaimana caranya? Iya, sepertinya pertanyaannya sama ya, Bu Terry tadi ya. Jadi keterkaitan dengan Pokja sama Sikap ya pada saat proses evaluasi kualifikasi Pak, Bu. Baik, begitu ya Pak Aryo sudah terjawab. Kemudian berikutnya dari Bu Masri ya. Apakah dengan masuk ke sikap menggunakan akun khusus atau akun Pokja? Silakan Pak Taufik. Untuk Pokja, untuk login ke Sikap, itu loginnya melalui SPC Bapak Ibu. Jadi Pokja login ke SPC-nya, kemudian nanti kalau memang sedang ada proses syarat kualifikasi tadi ya, proses kualifikasi, itu akan ada button link evaluasi dan itu akan dilarikan ke Sikap. Namun kalau misal Pokja sedang tidak ada paket, ingin mencari pelaku usaha dan lain-lain, itu bisa diakses melewati menu iProc lainnya. Jadi login ke SPC, menu iProc lainnya, kemudian di situ akan ada eh, cari pelaku usaha sikap. Nah, itu bisa dicek silahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Berikutnya dari Ibu Anggia. Izin bertanya untuk e-purchasing Inaproc versi 6, bagaimana cara mengecek sikap penyedia, terutama mengecek KSWP penyedia? Silakan. Untuk e-katalog versi 6 itu tidak terhubung dengan aplikasi sikap Bapak Ibu. Jadi e-katalog versi 6 itu hanya terhubung di akun PPN gitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang penjelasan akun PPN mungkin akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya begitu ya. Mungkin Bu Teri. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke Pak Fajar yang sudah raise hand. Pada Pak Fajar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih Bu dari atas waktunya. Mas
Apa namanya Mas Taufik, mohon maaf ini izin bertanya mungkin langsung ke bagian penilaian penyedia. Yang pertama, di slide tadi kan tertulis bahwa PPK dapat melakukan penilaian penyedia setelah ada pembayaran gitu ya. Nah, itu adakah ketentuan jeda waktunya atau bisa nggak setelah menunggu masa pembayaran selesai? Gitu. Karena kan bisa jadi eh, kalau misalnya sudah kita nilai sebelum masa pembayaran selesai, tahu-tahu ternyata dia pada masa pembayaran ternyata ada hubungan prestasi, kita mau rubah lagi, ternyata penyedianya nggak terima gitu karena nilainya yang semula baik jadi buruk, terus jadi berulah gitu dalam tanda kutip gitu ya, berulah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, di fitur penilaian itu kan kalau tidak salah di slide itu juga hanya modelnya nilai ya Mas. Nah, bisa nggak dikembangkan dengan menyertakan foto misalnya? Jadi kayak kita belanja online gitu kan ada hasil-hasilnya nih. Karena bisa saja kan suatu pekerjaan dinilai PPK langsung kurang baik karena mungkin bangunannya ada yang rusak atau apa dan belum diperbaiki atau gimana itu bisa nggak ditemukan seperti itu? Artinya untuk mengamankan PPK manakala ada komplain dari penyedia, loh kok ini aku kok dinilai jelek gitu. Sementara dua itu Mas pertanyaannya. Terima kasih Mas Taufik. Silakan Pak Taufik langsung. Ya, makasih Pak Fajar dari Cilacap ya. Ya, yang pertama terkait dengan apakah ada masa jeda waktu penilaian penyedia? Tidak, Pak. Jadi tidak ada masa jeda waktu penilaian penyedia. Tapi sebaiknya penilaian penyedia itu dilakukan ketika paket pengadaan sudah selesai. Apa yang dimaksud paket pengadaan sudah selesai? Yaitu adalah ketika memang pekerjaannya, kalau memang tidak ada masa pemeliharaan gitu ya, berarti paket pekerjaannya bisa langsung dilakukan penilaian. Namun jika paket pekerjaannya memang ada masa pemeliharaan, maka silahkan menunggu sampai FHO-nya, Pak. Jadi kalau memang sudah FHO, masa pemeliharaan sudah selesai, baru dilakukan penilaian. Karena memang benar, Pak Fajar. Tadi ada potensi resiko ketika di masa pemeliharaan itu terjadi permasalahan karena itu masih tanggung jawab dari penyedia tersebut, begitu Pak. Jadi jika memang ada masa pemeliharaan, sebaiknya memang penilaian dilakukan setelah masa pemeliharaannya selesai. Kemudian tadi terkait dengan ditambahkan fitur foto ya Pak ya. Nah ini termasuk apa ya Pak ya? Sepertinya kalau saya sekarang sih baru baru ada nih usulan ini nih fitur foto ya untuk mengamankan ya. Ya Mas. sebenarnya kalau misalkan secara secara teknisnya kan memungkinkan ya Pak, tinggal ngasih aja gitu ya, upload foto selesai gitu. Ya ini boleh Pak nanti eh, bisa gitu ya, coba diusulkan pengembangannya bersurat melalui LKPP Pak untuk ditambahkan fitur foto gitu Pak. Tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya di aplikasi Sikap rasanya tidak pernah ada Pak fitur untuk upload dokumen atau upload upload file gitu ya. Nah itu saya nggak tahu juga pertimbangannya seperti apa gitu ya. Cuman boleh Pak nanti diusulkan saja untuk menambahkan fitur foto untuk sebagai tadi ya disclaimer ya. Atau mungkin jika memang saat ini memang belum ada fiturnya Pak, boleh nanti bisa didokumentasi dulu secara mandiri Pak. Untuk nanti memperkuat Pak. Karena memang yang terjadi benar Pak. Jadi penilaian penyedia ini paket-paket penilaian yang sudah dilakukan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu ternyata ada audit gitu ya, Pak ya, ditanyakan oleh BPK maupun BPKP atau inspektorat gitu ya, kenapa dulu dinilai segini padahal ternyata sekarang ada teman seperti ini. Nah, itu memang sebaiknya masing-masing BPK perlu membuat dokumentasi foto dari hasil penilaian tersebut begitu Pak. Terima kasih. Mas Taufik, saya waktu kembalikan ke Bu Teri monggo. Terima kasih. Baik. Eh, untuk Pak Fajar, apakah sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sebentar dulu Bu, nanti gampang kalau itu kayak di kolom chat lagi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Baik Pak Taufik, berikutnya saya akan membacakan lagi dari Pak Anom Sukoco. Izin bertanya, pengisian penilaian penyedia pekerjaan konstruksi apakah setelah PHO atau setelah FHO? Kalau setelah PHO, kemudian ada pekerjaan yang perlu diperbaiki dalam masa pemeliharaan tapi kurang kooperatif, bagaimana?
nilai masih bisa dirubah ketika sudah diberikan nilai. Silakan Pak Taufik. Setelah dilakukan penilaian tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan setelah FHO kalau jika ada masa pemeliharaan. Begitu mungkin Bu Teri. Bagaimana Pak Anung? Sudah cukupkah penjelasan tersebut? Sudah Kalau cukup, belum, terima kasih. sudah? Oke. Terima kasih kembali Bapak. Saya tambahkan Bu Teri ya. Jadi Oh ya, silakan. Bapak Ibu harus hati-hati dalam melakukan penilaian kinerja penyedia ya. Karena penilaian kinerja penyedia tidak bisa dirubah Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau dirubah harus bersurat kepada LKPP. Nah tadi sebaiknya tetap penilaian penyedia tetap harus diisi, namun tetap harus harus hati-hati dalam penilaiannya. Kalau tadi ada paket yang pemeliharaannya belum selesai, sebaiknya menunggu FAO-nya. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya adalah dari Ibu Michelle. Izin bertanya Pak Taufik, dengan penyampaian tadi, apakah aplikasi Sikap orang asli Papua di Papua tidak berlaku? Mohon penjelasannya Pak. Yang tidak berlaku yang mana? Yang tadi banyak soalnya. Izin Bu Michelle mungkin bisa memberikan pertanyaan secara langsung, disilakan. Iya, terima kasih Mbak. Selamat sore Pak Taufik. Iya, sore Ibu. Saya izin tidak membuka kamera, kebetulan lagi di luar ruangan. Izin Pak, kan kita di Papua juga ada aplikasi Sikap Pak. Itu bagaimana Pak posisinya kalau dengan penjelasan tadi Pak di awal? Itu pertanyaan saya. Ya, Bu Michelle. Jadi tadi ya di awal saya sebutkan, saya jelaskan gitu ya, bahwa Sikap itu termasuk ke dalam aplikasi SPSE dan pendukungnya ya. Nah, aplikasi SPSE pendukungnya sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum SPBE. Jadi kalau misalkan ada aplikasi lain yang dikembangkan dan mempunyai fungsi yang sama persis dengan aplikasi SPSE pendukungnya, termasuk aplikasi Sikap, maka itu tidak boleh dikembangkan. Jadi yang digunakan itu adalah aplikasi SPSE dan pendukungnya, kecuali memang mendapatkan izin. Izinnya itu nggak cuma dari LKP Bapak Ibu, jadi ada izin juga dari kalau nggak salah dari Bappenas, kemudian dari BSSN kalau nggak salah seperti itu untuk izin pengembangannya. Jadi kalau misalkan tadi kaitannya sama penilaian penyedia, maka sebaiknya tetap dilakukan penilaian penyedia melalui aplikasi Sikap LKPP. Kalau tadi yang Ibu mungkin sampaikan di aplikasi Sikap OAP gitu ya. Jadi kalau misalkan aplikasi Sikap Papua itu kalau saya lihat sebenarnya sebenarnya kayak lebih ke profiling pelaku usaha Papua kalau nggak salah. Jadi kalau cuma sekedar database pelaku usaha Papua saja itu nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan transaksi penilaian penyediaannya tetap menggunakan aplikasi Sikap LKPP. Begitu Bu Michelle. Siap Pak Taufik, terima kasih untuk penjelasannya. Jelas Pak. Baik, terima kasih Bu Michelle atas pertanyaannya. Berikutnya adalah dari Pak Andreas Simamora. Apakah sikap menyimpan riwayat perubahan data sehingga dapat ditelusuri dan terdapat alasan perubahannya? Silakan Pak Taufik. Ya, Bu. Riwayat perubahan data tergantung perubahan data apa ya Bapak Ibu ya. Namun eh di Sikap sendiri bisa di tracking Bapak Ibu untuk riwayat perubahan data gitu ya. Termasuk kalau misalkan kaitannya dengan aplikasi SPSE Bapak Ibu ya. Di aplikasi SPSE semua riwayat perubahan kan memang tercatat ya. Bahkan kalau di e-kontrak itu adendum juga tercatat gitu ya. Adendum keberapa dengan alasan apa itu juga tersimpan gitu ya. Nah, adapun misalkan Bapak Ibu menemukan gitu ya ada fitur Sikap atau SPSE yang dibutuhkan riwayat perubahan datanya dan di fiturnya tidak ada, Bapak Ibu bisa bersurat gitu ya untuk memintakan data ke LKPP terkait dengan riwayat perubahan datanya. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan sambungan dari Pak Andreas. Apakah ada konsekuensi hukum bila PPK salah menilai penyedia? Mungkin bisa langsung sekalian Pak Taufik. Konsekuensi hukum ya. Nah, konsekuensi hukum itu nanti kaitannya dengan
pihak eksternal di luar LKPP ya Bapak Ibu ya. Kalau secara aturannya kan di Perpres 46 yang terbaru maupun di Perlem kan tidak tersirat langsung gitu ya terkait dengan ketentuan tersebut ya. Atau memang saya memang belum menemukan gitu ya. Namun nanti kaitannya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah melakukan penilaian nilainya baik, kemudian berdasarkan audit ya oleh BPKP atau BPK gitu ya, ternyata nilainya harusnya turun bukan baik tapi menjadi buruk gitu ya. Nah itu kan kalau misalkan kita tidak indahkan apa ya temuan tersebut kan nanti akan ada sanksi tapi ya sanksinya sanksi yang lain bukan sanksi dari LKPP gitu ya. Ya sanksi dari tidak mengindahkan audit tersebut begitu ya. Begitu mungkin Bu Teri. Baik, terima kasih Pak. Lanjut dari Bu Asna Nasution, dalam metode e-purchasing pembayaran yang dilakukan oleh bendara di luar e-katalog versi 6, apakah bisa dilanjutkan dengan penilaian kinerja? Silakan Pak Taufik. Katalog versi 6 ya. Kalau katalog versi 6 sepertinya model penilaiannya lain ya Bapak Ibu ya. Saya belum 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 tahu lebih detail terkait dengan katalog versi 6 untuk yang penilaian kinerja penyediaannya seperti apa. Yang jelas untuk di katalog versi 6 untuk penilaian kinerja penyediaannya tidak terhubung ke sikap Bapak Ibu. Jadi belum terhubung ke aplikasi sikap. Jadi untuk yang saat ini yang terhubung ke aplikasi sikap baru penilaian penyedia yang non e-forecasting. Jadi hanya terkait penilaian penyedia yang ada di aplikasi SPSE. Begitu mungkin, Bu Teri. Baik, cukup jelas ya Bu Bapak atau Bu Asna Nasution. Lanjut di pertanyaan terakhir, Ibu Nikmatul Husna, bolehkah kita mensyaratkan penyedia harus memiliki kinerja baik dalam sikap dan bagaimana cara kita menuangkan dalam dokumen tender? Ya, ini yang sedang rame kayaknya ya, terkait syarat penilaian penyedia. Secara peraturannya memang tadi sudah menyantol ya, udah nyantol di Perpres 46 tahun 2025 ya, bahwasanya persyaratan kualifikasi penyedia minimal mengandung terkait ya penilaian penyedia kurang lebihnya seperti itulah. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, kita tunggu peraturan perlemnya secara detail karena nanti di perlemnya kan akan muncul juga MDP-nya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar dulu. Atau kita tunggu peraturan peralihannya apakah syarat kualifikasi penyedia ini sudah bisa digunakan atau belum gitu mungkin. Karena nanti akan lebih jelas di perlemnya gitu ya. Ada 17 perlem Bapak Ibu yang saat ini nanti akan dilakukan perubahan. Nah, jadi mohon bersabar terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Izin Pak, ada satu pertanyaan titipan. Eh, Pak Muji, mungkin masih diberi waktu ya Pak Muji, izin. Diharap Ya, ini silakan. pertanyaan. Oh ya, terima kasih Pak Muji. Ini ada titipan pertanyaan. Diharapkan sikap dapat membantu Pokja atau PP dalam hal memverifikasi tenaga ahli yang digunakan pada suatu paket. Ada notifikasi warna merah manakala seseorang memasukkan nama tenaga ahli yang berstatus masih terdaftar sebagai tenaga ahli di perusahaan lain. Pertanyaannya, bisakah sikap membantu untuk em, mengetahui bahwa paket tersebut sebetulnya milik suatu perusahaan tertentu, maaf, tenaga ahli tersebut sebetulnya milik dari suatu perusahaan tertentu yang sudah mencantumkan nama personil tersebut. Begitu, Pak. Ya, Bapak Ibu, memang di SPSE-nya memang tercantumkan gitu ya bahwa ini terjadi duplikasi duplikasi tenaga ahli gitu ya. Namun mungkin tadi ya tadi tujuannya mungkin ya. Ini saya coba menebak-nebak gitu ya tujuannya untuk ditampilkan ini dari perusahaan mana siapa tahu ada pelaku usaha yang mengklaim gitu ya. Jadi ada badan usaha lain yang melakukan klaim terhadap tenaga ahli ini. Misalkan tenaga ahli ini sangat terkenal sekali gitu ya. Pak Muji gitu misalnya. Mohon maaf Pak. Jadi Pak Muji ini ternyata didaftarin tuh di pelaku usaha A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi banyak gitu ya pelaku usaha ini. Nah, di aplikasi ya untuk saat ini memang belum ditampilkan, tapi untuk ditampilkan harusnya memungkinkan saja Bu ya. Jadi hanya ditampilkan ini dari perusahaan mana, biarkan nanti
tenaga ahli tersebut bisa bisa memvalidasi gitu ya, memvalidasi ke perusahaan tersebut gitu ya. Ini harusnya memungkinkan Bapak Ibu. Namun selain itu, untuk memvalidasi ini kan kita mencocokkan berdasarkan data NIK gitu ya. Data NIK tenaga ahli kita cocokkan, baru kita nyatakan ini sama atau tidak. Sayangnya Bapak Ibu, data NIK yang ada di Sikap itu belum tervalidasi ke Dukcapil gitu ya. Jadi bisa saja yang saya masukkan adalah atas nama Taufik Kurrahman gitu ya. Namun ternyata NIK-nya bukan NIK saya Bapak Ibu. Sehingga tadi saya akan tetap itu ya. Saya akan tetap tetap bebas-bebas aja didaftarkan di tenaga ahli perusahaan yang lain gitu ya. Nah, tadi itu kami ada kekhawatiran seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang langkah yang lebih besarnya adalah bagaimana caranya aplikasi CAP segera terintegrasi dengan Dukcapil sehingga tenaga ahli yang diinputkan itu NIK-nya itu tervalidasi gitu. Namun tadi ya nggak apa-apa untuk langkah kecilnya bisa ditampilkan nama perusahaannya itu nanti coba kami sampaikan ke tim. Begitu Bu Teri. Ya, baik. Izin Pak. Sebab gini Pak, kesulitannya kan ketika diverifikasi, tenaga ahli tersebut datang, kemudian kami verifikasi, ternyata aslinya itu ada di perusahaan yang saat ini sedang mengikuti paket tersebut. Tetapi ketika sudah ada notif warna merah, kami harus menghubungi perusahaan yang menggunakan supaya menghapus dulu tenaga tersebut. Kalau kemarin kebetulan begitu Pak caranya. Apakah mungkin ada cara yang lebih apa ya? Maksudnya kalau dia namanya sudah terdaftar di suatu perusahaan, apakah langsung tidak bisa dipakai untuk di perusahaan lain begitu Pak? Maksud saya mungkin ada aplikasi yang seperti itu. Oh, jadi orang tidak bisa seenaknya menggunakan tenaga nama tersebut dengan NIK mungkin ya, dengan NIK. Jadi tidak bisa dipakai di sembarang tempat tanpa melalui verifikasi dari perusahaan yang mengampu atau yang meng-hire tenaga tersebut. Ya, baik Bu. Saat ini belum Bu. Karena apa? Karena tenaga ahli ini kan tidak mempunyai akun ya Bu ya. Jadi tenaga ahlinya ini tidak mempunyai akun sehingga tenaga ahli ini secara bebas diinputkan oleh perusahaan-perusahaan yang mengklaim bahwa tenaga ahli tersebut adalah pelaku usaha eh, di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, mungkin nanti kita tunggu aja di akun PPN-nya, Bu Ibu ya. Jadi akun PPN itu kan nanti arahnya kan akan dilakukan integrasi akun gitu ya. Arahnya seperti itu gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa jadi tenaga ahli yang ingin diikutkan di suatu paket itu juga harus mendaftar, harus punya akun PPN-nya gitu ya. Jadi ini harus tervalidasi. Jadi ketika seorang tenaga ahli yang ingin dimasukkan atau diklaim ke suatu perusahaan itu, maka karena tadi tenaga ahlinya mempunyai akun, maka perlu diverifikasi dulu oleh tenaga ahli tersebut bersedia nggak dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut. Karena tadi saya mikirnya kalau nggak tidak seperti itu ya suatu pelaku usaha yang tenaga ahli yang sudah sangat terkenal gitu ya dengan misalkan Pak Muji gitu ya dia bisa diklaim di banyak perusahaan gitu misalnya. Padahal Pak Iya Muji ini Pak. juga Mm-mm. nggak ngerasa Betul. dia ada di perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Betul Pak, kadang loh, saya tidak melakukan kegiatan di sana. Waduh, kalau sudah gitu kan sudah tambah bingung nanti. Baik, terima kasih Pak Taufik penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah tidak ada yang raise hand. Oh, ada Pak terakhir, apakah boleh minta nomor WA Bapak? Mungkin karena di dalam materi Bapak tidak ada nomor WA Bapak. Mungkin bisa diberikan, Pak. Iya boleh Ibu. Ini ya saya ketik ya. Ya. Baik, Itu terima ya kasih Bapak Ibu Pak ya sudah Taufik. saya infokan. Ya. Ye. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk dan juga waktu sudah melewati dari jadwal, mungkin dari ada informasi atau statement dari Pak Muji kepada Pak Muji dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Teril. Ya, terima kasih Pak Taufik. Yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi mudah-mudahan berguna ya bagi kita untuk memahami SPSE maupun pengadaan yang berkaitan. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas kita.
Terima kasih kembali Bu Teril, Pak Taufik, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai jumpa lagi di hari Senin. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Mungkin ada closing statement dari Pak Taufik, dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu, eh, dashboard penilaian penyedia ini atau pengadaan nasional ini tidak terlepas dari peran Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harapkan gitu ya, Bapak Ibu juga ikut mendorong gitu ya dalam untuk mendapatkan penyedia yang berpotensi bagus atau tidak, itu perlu dilakukan penilaian penyedia gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kami harap Bapak Ibu sebagai PPK eh, mau mendorong dan melakukan penginputan penilaian penyedia agar kita bisa menciptakan profiling penyedia di sikap itu, apakah penyedia mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Begitu, Bapak Ibu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas materi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOSBIMTEK ini dengan penuh perhatian. Terima kasih kepada MSTC yang selalu dan selalu mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku pengadaan barang jasa melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.